What's happening? Please wait. Halo semuanya, kembali lagi di Canon Movie. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Rise My Four Witches episode kedua. Seperti biasa, saya ingatkan buat kamu yang baru gabung di channel ini, alangkah bagusnya kalian menonton episode pertama dulu. Untuk kalian yang mau menonton bisa masuk di channel, di situ saya sudah buatkan playlistnya. Sebelumnya kita sudah tahu kalau ibu angkat Rowan sudah meninggal, dan kini Rowan seperti mulai sadar kalau ia memiliki sebuah kekuatan. Selain itu, laser yang merupakan sebuah makhluk yang memiliki kontrak dengan Deus. Dan di episode pertama di adegan terakhir, Rowan melihat laser yang datang menemuinya. So, apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa lama-lama, mari kita masuk di alur cerita filmnya. Let's go! Film dimulai, kita melihat Rowan yang sedang menelpon panti asuhan tempat di mana ia diadopsi. Namun tentu itu bohong karena Rowan diberitahu pengurus panti asuhan kalau waktu itu saat Rowan diadopsi, panti asuhan itu belum berdiri. Rowan yang kebingungan dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun dia tahu kalau ibunya telah membohonginya. Kini Rowan yang galau terus. Kemudian pergi ke perahunya dan ia merasa kalau ada seorang yang mengawasinya di perahunya. Rowan lalu minum arak hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain di alam bawah sadarnya, Deir sedang berbicara dengan laser. Laser berkata kalau ia berhasil menemukan anaknya, yaitu Rohan. Deir yang mengetahui hal itu meminta ingin menemui anaknya Rohan. Namun laser bilang jika ingin menemuinya, Deir harus sadar terlebih dahulu agar ia bisa menggunakan kekuatan itu. Kita tahu kalau tubuh Deir sekarang dirawat sama dokter itu. Now, don't fuss. Are you okay? Keesokan harinya, Rowan yang terbangun di perahunya dan ia bersiap-siap untuk sarapan. Namun saat dia memeriksa jadwal kerjanya, dia tidak bisa menemukan namanya. Dia kemudian menelpon bagian rumah sakit yang mengurus jadwal. Dan ternyata dia sedang dibebaskan tugasnya karena baru saja kehilangan ibunya. Lalu Rowan pergi menemui Dr. Kick untuk memintanya agar bisa kembali bekerja. Dokter yang merasa kalau Rowan masih belum stabil dan Rowan bisa membahayakan pasien. Lalu Dr. Kick meminta Rowan pergi ke psikolog, agar psikolog itu yang menentukan apakah Rowan bisa bekerja atau tidak. Tidak lama kemudian, Rowan pergi ke seorang psikolog rumah sakit. Di situ Rowan menjelaskan kalau ia merasa sudah baik-baik saja dan untuk kembali bekerja. Psikolog itu terus bertanya ke Rowan dan hal ini membuat Rowan sedikit jengkel. Dan tiba-tiba kepala psikolog itu merasa sakit, kemudian dia juga mulai mimisan. Dan di ruangan itu, Rowan yang panik memilih pergi dari tempat itu. Honestly, I'm at my best when I'm working. Di tempat lain, Cipren yang ditugaskan untuk melindungi Rohan pergi ke sebuah perahunya. Cipren itu memiliki kekuatan yang membuat bisa melihat masa lalu dengan menyentuh sesuatu. Cipren lalu menyentuh gelas dan dia langsung bisa melihat Rohan yang menangis di malam hari. Dia juga menyentuh tas Rohan dan ia bisa melihat Daniel yang jatuh di depan Rohan. Waktu berlalu saat Rohan di parkiran mobilnya, dia melihat mobilnya dipenuhi kotoran burung. Rowan yang marah melihat burung itu dan tiba-tiba ada 3 burung mati jatuh di mobilnya. Tak disangka di situ Cipren sedang mengawasinya dan melihat kejadian ini. Rowan yang panik dengan cepat dia membawa mayat burung itu lalu pergi dengan mobilnya. Dan Cipren pun langsung mengikutinya. Tak lama kemudian mereka sampai di pantai dan Rowan membawa burung itu ke tepi pantai dan menguburnya di sana. Rowan yang kebingungan langsung memakan sebuah obat dan dia pun mulai tertidur di tempat itu. Rowan kemudian bermimpi dia sedang memakai sebuah gaun dan tiba-tiba melihat ibu angkatnya. Dia mencoba mendekatinya namun dia terjatuh dan malah melihat sebuah bangkai hewan yang sudah bus-bus. Ibunya masuk ke rumah Deir dan Rowan mengikutinya memasuki rumah itu. Sementara itu, Cipren yang sedang mengawasi Rowan sedang menelpon atasannya untuk memintanya untuk memberitahu Rowan siapa Rowan sebenarnya. Namun mereka merasa kalau Rowan terlalu berbahaya dan hanya bisa mereka lakukan yaitu menjaganya dari kejauhan saja. Yeah, that seems like something she should know. Di tempat lain, di alam bawah sadarnya Deir mulai rasa kalau dia mulai mendapatkan kesadarannya. Dan saat dia sadar, dokter itu sedang berada di depannya. Karena kita tahu kalau dokter itu tidak pernah memberikan obat penenang untuk Deir. Deir yang memohon pada dokter itu agar membebaskannya dari tempat ini. Namun itu semua butuh waktu karena Carlotta masih mengawasi mereka di malam hari. I think you must be waking up. Can you get me out of here? Might take some time. Rowan kemudian terbangun dan saat itu dia melihat ada banyak anak muda yang sedang partai di pinggir pantai. Dia pun pergi bergegas dari tempat itu dan dia merasa kalau ada orang yang mengikutinya.
Dia melihat mobil Cipren lalu memintanya untuk keluar dari persembunyiannya. Cipren kemudian keluar. Cipren bilang kalau dia mengenal diri Rohan siapa dia sebenarnya. Namun Rohan yang takut dengan Cipren saat mau pergi, Cipren yang mencoba menyentuh tangan Rohan, tiba-tiba dia kehilangan kesadarannya. Rohan kemudian memanggil ambulans untuk membawanya yang tak sadarkan diri itu. Namun Rohan yang masih penasaran terus membawa ponselnya Cipren dan dia melihat banyak foto dirinya di ponselnya Cipren. Lagi dan lagi yang menarik perhatian adalah sebuah foto ibunya dengan seorang di sebuah rumah. Rohan yang mengikuti ambulans itu, namun ternyata Cipren sudah pergi karena dia merasa kalau dia sudah baikan saja. Rohan yang tidak bertanya lebih jauh lagi membuat Rohan memilih untuk menyimpan ponsel Cipren. Di tempat lain, Dear yang kini mendapatkan kembali kesadarannya, mengenang kembali barang-barang di kamarnya. Sementara itu, hanya karena foto di ponsel Cipren, Rohan memutuskan untuk pergi ke New Orleans untuk mencari rumah yang ada di foto itu. Selain itu, dia juga melihat laser di foto itu. Di tempat lain, Dear yang langsung memakai kembali kalungnya, kemudian dia bisa melihat laser. Mereka kemudian berhubungan badan walaupun sebenarnya laser tidak memiliki bentuk fisik. Jadi bisa dikatakan Dear sedang bersetubuh dengan jin. Namun anehnya, Rohan juga merasakan kenikmatan seolah dia juga sedang melakukannya, padahal saat ini dia sedang berada di pesawat. Keesokan harinya, Dear yang masih pura-pura kalau dia masih tidak sadar saat bersama sang bibi. Namun saat Carlotta pergi dari rumahnya, Dear berencana melarikan diri. Sang bibi yang melihatnya membiarkan Dear melarikan diri dari rumah ini. Dear pun langsung keluar dari rumah. Di tempat lain, Rohan pergi ke sebuah hotel yang ternyata Carlotta juga sedang berada di sana. Rohan pergi ke resepsionis untuk mengambil kunci di sana. Rohan bertanya kepada resepsionis itu apakah dia tahu tentang rumah yang ada di foto di ponsel ini. Dan tentu saja resepsionis itu tidak tahu. Do you recognize this house? That house rings no bells. Di tempat lain, Dear yang pergi ke pamannya Kotlan di tempat di mana dia bertemu dengan Patrick. Saat itu Kotlan kaget saat melihatnya, namun Dear sangat senang saat dia melihatnya. Sementara itu, Rohan pergi menemui seorang nenek gaul dan menanyakan tentang rumah itu. Nenek gaul itu tahu kalau ada rumah itu adalah rumah milik keluarga Mayfair. Keluarga Mayfair dikenal sebagai keluarga penyihir. Rohan kaget saat mendengarnya, namun nenek gaul itu berkata kalau itu hanya urban legend agar bisa menarik banyak wisatawan ke New Orleans. Rohan akan membayar nenek gaul itu jika nenek gaul itu mengantarnya ke rumah itu, dan nenek gaul itu pun setuju. Sementara itu, Dear memakai sebuah gaun cantik lalu berkata dia tahu kalau anaknya masih hidup. Kotlan pun terkejut, namun ia menyambutnya di rumahnya. Mereka tidak tahu di mana sekarang Rohan berada, namun mereka tahu kalau Rohan berada di New Orleans. Dear lalu duduk dan memulai membacakan mantra-mantra sihirnya. Barang-barang di sekitarnya mulai bergerak dan tiba-tiba matanya menjadi putih dan laser pun berada di kamar hotel tempat Rohan menginap. Dear melihat dengan mata laser dan dia bisa melihat Rohan yang sedang mandi. Dia mencari tahu di mana hotel tempat Rohan menginap dan dia bisa mengetahuinya dari kunci kamar hotel itu. Dear dengan cepat pergi ke tempat itu. Sementara itu, Rohan menerima telepon dari Cipren. Cipren menjelaskan kalau dia bekerja untuk organisasi bernama Talamasca dan ibu angkat Rohan yang memintanya untuk melindunginya. Lalu dia berjanji akan menjelaskan semuanya saat mereka bertemu. Hello. I need to see you right away. Who are you? Why do you have pictures of me on your phone? Please, I will explain everything once you're somewhere safe. Di tempat lain, Dear pergi ke hotel itu, namun yang pertama dia lihat adalah Carlotta. Carlotta sempat memaksanya kembali ke rumahnya, namun tentu dia menolaknya. Dear bilang kalau anaknya masih hidup, namun Carlotta bersikeras kalau anaknya telah mati. Namun Dear yang sadar kalau dia memiliki kekuatan tentunya tidak mau dikontrol lagi oleh Carlotta. Dan dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Rohan yang sudah bersiap pergi dari kamar hotelnya. Saat di pintu lift terbuka, dia melihat Dear dan Rohan sadar kalau dia tahu kalau itu adalah ibunya. Namun tidak disangka tiba-tiba keluar darah dari lehernya Dear, yang ternyata Dear telah dibunuh di lift itu. Dengan adegan itu episode 2 pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang episode kedua kali ini? Apakah kalian penasaran dengan episode berikutnya? Dan silahkan tinggalkan komentar kalian. See you next video.